Nah, ini kembali nih. Ini kan ada beberapa waktu belakangan ini kan sejumlah media memberitakan isu Presiden Jokowi akan masuk ke Golkar nih. Ya. Nah, dan Pak Jokowi pernah ditanya konfirmasi, beliau senyum-senyum dan berkelakar. Ini kayaknya menurut pandangan Pak Idrus Marham, beliaunya gimana ini? Pengen masuk atau gimana? Mas Edi, pertama begini, kita dulu harus clear. Pak Jokowi ini sekarang ini kan masih di PDIP. Ya. Ya, dan sampai pada hari ini kan belum dideklar apa keluar atau tidak. Nah, karena itu kan kita berpandangan bahwa Pak Jokowi masih di sana. Nah, tetapi kalau seandainya, ya kalau seandainya bila mana Pak Jokowi misalkan ini ke Golkar, saya kira tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena pertama, selama ini Pak Jokowi dengan Golkar memiliki hubungan suasana kebatinan yang sangat luar biasa. Jadi ketemu dengan kader-kader Golkar, dengan senior Golkar, dengan tokoh-tokoh Golkar mengalir saja. Suasana kebatinannya sudah nyambung, nggak ada beban. Dan karena itu maka beberapa kali Pak Jokowi ke Golkar misalkan, ya bahkan pencalonan Mas Gibran kemarin itu dimotori dan dipelopori oleh Golkar. Mungkin satu-satunya partai yang secara resmi ya memutuskan keputusan ini dan ada putusan diserahkan kepada Mas Gibran dalam sebuah acara resmi di markas perjuangan Golkar di Selipi, hanya Golkar dan diserahkan oleh Ketua Umum langsung, itu Saudara Erlangga Hartarto. Nah, kemudian yang ketiga juga kita sering melihat bahwa Pak Jokowi kan ya biasanya kan simbol-simbol kuning Golkar kan selalu pakai kadang-kadang, pakai dasi, pakai baju kaos kuning. Bahkan dalam hal tertentu juga ada baju-baju kuning. Saya kira ini kan menunjukkan bahwa ini sudah nyaman juga gitu loh rasanya. Nyaman. Ya nyaman. Dan yang paling penting Mas Edi adalah bahwa Golkar ini adalah partai rakyat, milik rakyat. Ya mungkin karena Mas Edi mengelola perusahaan besar seperti ini misalkan, ya ini go public Mas Edi. Jadi Golkar itu adalah partai yang go public, bukan milik keluarga, bukan milik dinasti, kelompok tertentu, bukan dinasti dan lain-lain sebagainya. Jadi siapa saja terbuka, termasuk misalkan seperti saya. Seperti saya masih dia adalah orang kampung dari desa. Jadi dari Makassar itu ke sebelah utara masih 185 km dari sebuah desa Kabupaten Pinrang, jauh sekali. Bapak saya seorang petani, ya, dan saya bisa ke Jakarta dan begitu sampai di Jakarta, Pak Abu Rizal Bakri dalam Munas tahun 2009 di Riau terpilih ketua umum, ya, kemudian menunjuk saya sebagai sekjen. Ini kan luar biasa kan ini. Artinya kalau dilihat Idrus ini siapa? Kemampuan biasanya dilihat. Nah, itulah karena itu Golkar di situ kemampuan. Profesional. Seberapa jauh yang bersangkutan memberikan kontribusi terhadap kebesaran Partai Golkar. Itulah hakikat karya kekaryaan, Mas Edi. Jadi karya kekaryaan adalah sebuah hakikat doktrin Partai Golkar yang mengisyaratkan dalam perspektif filosofi kepemimpinan bahwa yang berhak untuk tampil memimpin Golkar adalah kader-kader yang memiliki karya. Kader-kader yang memiliki karya adalah kader-kader yang memiliki pikiran. Kader-kader yang memiliki pikiran adalah kader-kader yang cerdas. Dan kecerdasan itu tidak dibatasi oleh umur, Mas Edi. Tidak dibatasi oleh posisi. Itu loh Golkar. Hebatnya Golkar. Sehingga dengan demikian siapapun bisa dan memiliki kontribusi untuk membesarkan Golkar, untuk memajukan Golkar, untuk memantapkan posisi Golkar sebagai sebuah partai yang menjadi penentu arah pembangunan bangsa ke depan. Tapi kalau kita lihat ini kan Partai Golkar di internal sendiri juga banyak persaingan. Kalau dengan maksudnya Pak Jokowi, bukannya di internal nanti banyak retensi nih? Nah itu yang saya katakan persaing, tapi kan persaingan kan jelas terbuka dong. Kalau kita mau bersaing apa? Bersaing konsep, bersaing berkualitas. Dan itu yang saya katakan. Ya sejak saya jadi ketua umum KMP dulu tahun 2002 menjadi ketua umum KMP, dan pada waktu itu yang pertama kali saya benahi dan saya ubah adalah kalau kita ingin maju Indonesia ini, maka yang ada harusnya kita ubah, Mas Edi. Apa itu? Merubah huru hara fisik menjadi huru hara wacana.
Lebih jelasnya seperti apa? Jadi begini, jadi kita jangan mengandalkan fisik, demo, tetapi sejatinya pikiran apa yang kita kedepankan. Itu gagasan itu yang harus Gagasan itu yang harus kita kedepankan. Ide gagasan menjadi instrumen komunikasi kita. Ide dan gagasan harus menjadi instrumen politik kita. Dan itulah kemudian di Golkar lahir yang istilah kita partai ide, partai programatik. Ini semua. Nah itulah sebenarnya Golkar itu dulu mengatakan ideologinya pembangunan. Karena memang Golkar ini lahir sebagai respon terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang pada waktu itu pembangunannya mandek. Itu. Ini loh yang harus kita hayati. Dan karena itu saya kira ya Golkar ke depan kalau ingin bangkit kembali, ingin jaya kembali, maka Golkar harus kembali kepada hiktohnya. Hiktoh kelahirannya. Apa itu? Golkar lahir sebagai respon terhadap adanya gerakan yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Siapa itu? Adalah kelompok komunis. Dan itulah sebabnya dari dulu sampai hari ini Golkar berada pada baris terdepan untuk melawan komunis apabila mereka ingin kembali melakukan Emangnya gerakan. Sekarang ini bahaya laten komunis masih ada? Loh, yang namanya ideologi Mas tidak pernah hilang. Oh. Ya karena itu kan misalkan komunis sebagai sebuah lembaga bisa hilang. Tetapi komunis sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah pranata, sebagai sebuah nilai akan turun-temurun. Akan kemana-mana dan bisa nyusup kemana-mana dan bisa dalam berbagai bentuk. Nah inilah yang luas pada dan saya melihat ini Golkar ini agak ini di sini nih. Ini baru pertama, belum lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Dan ada buku saya Mas Edi. Apa itu bukunya? Buku saya itu Magnetik Politik Partai Golkar. Jadi saya sudah nyusun buku ada 9 atau ada 10 terkait dengan Golkar. Yang pertama itu Magnet Politik Partai Golkar, sebelum itu adalah generasi muda dan reformasi. Kemudian juga saya baru nyusun lagi Golkar ini adalah karya kekaryaan, doktrin dan hakikat Partai Golkar. Dan ada lagi banyak. Ada 9 buku yang ya 9 buku terkait dengan Golkar. Jadi kalau Bapak lihat kepemimpinan kemarin tuh Pak Erlangga Hartarto, Bapak kan mau mengatakan munaslup di waktu itu, ngajukan munaslup. Kira-kira ada masalah apa? Jadi begini ya, jadi bukan masalah munaslup dan tidak, tetapi sebenarnya kan kita harus dilihat. Jadi mengapa itu muncul misalkan? Ya karena ya pada waktu itu kan ada banyak yang muncul kan. Pertama dari sisi kepemimpinan, bagaimana menggerakkan partai ini, ya jadi organisasi. Ini kita gerakkan sedemikian rupa sehingga betul-betul itu jalan roda organisasi dari pusat sampai ke bawah ini kan ada banyak informasi-informasi yang kurang bagus. Kemudian juga muncul ada masalah-masalah yang dihadapi dan lain-lain sebagainya. Karena itu sebenarnya muncul. Kalau ini tidak bisa diatasi maka ya perlu kita pikirkan pembaharuan. Nah, tetapi Erlangga di dalam kiprahnya ini bisa mengatasi.